Ada pertanyaan yang sering pasien keluhkan ketika dokter praktek, yaitu adalah kesembuhan daripada sakit asam lambung. Jadi banyak kita yang kalau menderita asam lambung itu bukan pertama kali tapi sudah berkali-kali. Bahkan keluhan asam lambung itu begitu menjengkelkan. Nah, sebelum dokter jelaskan supaya apa? Supaya kita menderita asam lambung itu tidak terlalu sering, ya. Kalaupun muncul tidak akan terlalu lama. Jadi teman-teman, jadi kalau kita mengenal istilah GERD ya, GERD itu adalah asam lambung yang naik ke dada. Nah, ternyata asam lambung itu bisa naik ke dada karena ada istilahnya sekat ya, yang memisahkan lambung kita dengan kerongkongan yang ada di atasnya. Batas kerongkongan itu sebenarnya dari ulu hati sampai ke daerah leher kita itu disebut kerongkongan. Nah, antara kerongkongan dengan lambung itu kan ada sekat. Nah, sekat itu berfungsi supaya asam lambungnya tidak naik. Sekat itu sebenarnya terbuka secara alamiah ketika seseorang makan atau minum. Nah, setelah makan atau minum, beberapa saat kemudian dia akan menutup dengan sendirinya. Nah, yang jadi masalah, ternyata sekat ini sangat dipengaruhi oleh psikologi seseorang. Jadi, sekat ini ternyata bisa terbuka bukan hanya karena makanan dan minuman, tapi dia bisa terbuka karena faktor-faktor seperti misalnya hormonal ya. Makanya pada orang-orang yang hamil itu sering sekali ada keluhan GERD ya atau asam lambung. Kemudian efek samping daripada obat tertentu ya, banyak ya orang yang minum obat asam lambungnya kumat ya. Kemudian faktor psikologis ini faktor yang paling sering, di mana ketika orang mengalami rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir atau kita kenal dengan anxiety, sering sekali menderita keluhan asam lambung. Ya, karena faktor psikologis ini akan membuat sekat lambungnya terbuka. Nah, sekat lambung terbuka itu kan memungkinkan asam lambung yang ada di lambung kita, tepatnya lambung itu ada di sebelah perut sebelah kiri kita, itu akan keluar dan sampai istilahnya naik ya, naik ke daerah kerongkongan. Nah, kerongkongan dari ulu hati sehingga menimbulkan sakit di ulu hati, kemudian dada kita panas, rasa asam, rasa pahit di daerah leher kita. Itu adalah gejala di mana asam lambung kita naik. Nah, sebenarnya kalau kita mau gejala asam lambung naik ini hilang, yaitu kuncinya adalah bagaimana membuat sphincter atau sekat lambungnya tertutup gitu ya. Jadi otomatis kita harus menghilangkan cemas kita, panik kita, rasa khawatir kita harus dikasih hilang. Sedangkan sebagian dari kita menganggap kan rasa takut, rasa cemas itu kan hal yang wajar. Ya, dokter jawab itu benar, itu yang wajar. Yang tidak wajar itu ketika rasa cemas, rasa takut itu sudah berlebihan ya. Nah, kita tahu bahwa rasa takut, cemas itu berlebihan ketika sudah menimbulkan gejala bahkan mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Termasuk gitu ya, ketika kita cemas, asam lambung kita kumat, dada kita terasa nyeri, sesak napas. Nah, itu kan sudah kategori mengganggu. Berarti kategorinya cemasnya harus dikurangi, bukan dihilangkan. Karena cemas, rasa takut itu kan alamiah, tapi supaya dia tidak berlebihan sehingga tidak menimbulkan gejala yang hebat. Nah, caranya begini, yaitu kita bisa melakukan yang namanya hipnosis pada baik diri kita sendiri maupun keluarga kita atau orang lain yang kita mau obati. Nah, hipnosis sendiri sebenarnya proses yang terjadi bisa secara alamiah ya, bukan sesuatu yang pasti dibuat. Jadi yang seperti di televisi kan kita kadang-kadang melihat proses hipnosis.
Ya itu kadang-kadang hipnosis itu begitu menakutkan karena bisa membuat kesadarannya hilang. Padahal itu semuanya tidak benar ya. Jadi hipnosis itu adalah membuat seseorang berada dalam keadaan lebih fokus, lebih rileks sehingga orang itu gampang menerima sugesti. Nah, kalau kita bicara soal GERD atau asam lambung yang disebabkan karena cemas, disebabkan karena anxiety, kan letak anxiety, cemas itu sebenarnya bukan di luar letaknya, tetapi di pikiran kita. Jadi bagaimana kita bisa mengolah pikiran kita untuk berubah dari kita menjadi orang yang cemas terhadap sesuatu untuk menjadi orang yang lebih bahagia, lebih berani, lebih senang. Yaitu dengan cara yang dokter sebut dengan hipnosis. Jadi di proses hipnoterapi itu kita membuat klien kita, pasien kita, atau diri kita sendiri untuk lebih rileks, lebih fokus. Nah, ketika itu keadaannya disebut dengan keadaan trans ya, ada istilah yang namanya trans. Nah, kalau seseorang sudah trans, disitulah kita bisa memberikan sugesti. Jadi misalnya seseorang yang muncul rasa takutnya karena misalnya takut akan hasil ujian yang tidak lulus, takut akan kalau keluar jangan-jangan terjadi sesuatu yang misalnya tidak menyenangkan ya. Apapun itu penyebab cemas dan anxiety-nya, kita bisa mensugesti itu menjadi lebih baik ketika seseorang mengalami keadaan yang trans. Nah, trans itu artinya apa yang dokter sugestikan atau teman-teman sugestikan itu tertanam di pikiran bawah sadarnya. Artinya tertanam itu sama dengan kita mengganti perasaan yang tadinya mendominasi, misalnya perasaan cemas mendominasi menjadi perasaan yang bahagia. Yang tadinya ada perasaan takut itu menjadi perasaan berani. Nah, kemudian kan ketika itu beberapa saat kemudian klien kita akan kembali ke kesadaran penuh. Nah, bayangkan ketika dia di kesadaran penuh, di alam bawah sadarnya nilainya sudah berubah. Nah, kalau nilainya berubah, ya, seseorang menjadi orang baru dalam arti orang yang menjadi orang yang lebih tenang, menjadi lebih sabar, menjadi sosok yang pemberani dalam situasi apapun dia bahagia, berarti secara otomatis sekat atau penyekat di lambung bagian atasnya akan tertutup karena sekat itu kan biasanya secara otomatis dia akan terbuka kalau kita mengalami anxiety. Kemudian kalau kita merasa happy, senang dalam situasi tertentu dia ketutup. Sehingga asam lambungnya kan tidak bisa lagi keluar ke daerah kerongkongan. Otomatis keluhan yang sering diderita seperti gejala GERD itu otomatis akan hilang. Bahkan sedapat mungkin tidak muncul lagi. Oke, jadi rekan-rekan itulah tips dari dokter kepada teman-teman yang sering menderita gejala asam lambung naik atau istilahnya GERD ya. Oke, teman-teman tetap semangat.